Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Parmahani hamu mapunguan ni debatana di hamu, unang songon na pinaksa, sialas ni rohama mangihutod debata. Unang ala ni pangomoan hailaun sian rikot ni rohama. Gembalakanlah kawanan domba dengan pengabdian dan dengan senang hati. Tugas kepemimpinan tentulah pernah kita lakoni masing-masing. Mungkin sebagai ketua kelompok, atau sebagai ketua kelas, atau sebagai pemimpin yang lainnya yang memimpin orang lain. Minimal kita dapat sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri atau pemimpin di rumah tangga kita yang memanajemen di rumah tangga, bahkan memimpin diri sendiri, memanajemen hati dan pikiran kita sendiri. Menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah mengatakannya. Memimpin 1000 ekor kerbau dapat lebih mudah dibandingkan dengan memimpin seorang manusia. Itu merupakan istilah begitu ya. Itulah sebabnya kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus bagi kita adalah kepemimpinan yang melayani. Petrus juga menyampaikan bagaimana seorang pemimpin, atau dapat kita katakan bagaimana seorang yang diberikan sesuatu untuk dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya memimpin orang lain, tetapi mempertanggungjawabkan hal yang dipercayakan Allah bagi kita untuk kita kelola dengan baik. Petrus menguraikan beberapa karakteristik pemimpin yang baik atau gembala yang baik di tengah-tengah gereja. Yang pertama, pemimpin atau gembala harus menyadari bahwa mereka sedang menggembalakan kawanan domba Allah. Mari kita garis bawahi, kawanan domba Allah. Bukan domba mereka sendiri. Kesadaran akan hal yang dipercayakan bagi kita, bukan sebagai milik kita, membuat kita mengerjakan lebih berhati-hati dan berusaha menunjukkan yang terbaik terhadap sang pemilik. Sebab kita hanya sebagai pengerja atau yang dipercayakan untuk mengelola atau mengusahakan yang terbaik. Dan saatnya harus kita pertanggungjawabkan kepada sang pemilik. Kedua, mereka memimpin karena kerinduan untuk melayani, bukan karena kewajiban. Sehingga kerinduan itu mendorong kita melakukan dengan senang hati. Sehingga kerinduan untuk melayani itu didorong oleh hal yang telah dilakukan Yesus bagi kita umat yang dikasihinya. Jadi kerinduan untuk melayani bukanlah ajang untuk mencari pujian atau popularitas, tetapi benar-benar sebagai wujud rasa syukur atas hal yang telah dikerjakan Yesus bagi kita. Yang ketiga, mereka peduli terhadap apa yang bisa mereka berikan, bukan apa yang bisa mereka peroleh. Seorang gembala, hal utama yang dipikirkannya adalah apa yang dapat kulakukan, apa yang dapat kuberikan kepada gembalaanku. Jika saya dapat menuntun mereka ke tempat yang berumput hijau dan berair sejuk, maka segala usaha akan saya lakukan. Bukan mengharapkan keuntungan semata. Apa yang bisa saya dapatkan dari semua yang kau gembalakan itu. Bukan demikian gembala yang diharapkan oleh Yesus dari kita. Tetapi memikirkan apa yang bisa kuberikan, apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kuperbuat. Sehingga yang dipercayakan kepadaku ini boleh mendapatkan yang terbaik.
Berikutnya dikatakan yang keempat, mereka atau gembala ini memimpin dengan teladan, bukan dengan paksaan. Inilah yang dikatakan pemimpin yang melayani dengan senang hati, bahwa yang dilakukannya adalah sebagai pengabdian dan dilakukan dengan memberi teladan, bukan memaksa. Seperti orang tua mengajari anaknya adalah sangat lebih baik dengan teladan daripada hanya sekedar perkataan, apalagi dengan paksaan. Kita semua memimpin orang lain dalam hal-hal tertentu. Apapun peranan kita, kepemimpinan kita hendaknya sesuai dengan karakteristik di atas. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dan dimampukan memberikan yang terbaik, mempertanggungjawabkan segala hal yang dipercayakan oleh Allah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk mempertanggungjawabkan, melakukan yang terbaik terhadap hal yang Engkau percayakan bagi kami. Apapun itu ya Allah, pekerjaan, pemimpin, apapun, keluarga, biarlah kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang Engkau percayai mengelola, mengerjakan itu semuanya, dan kami mengerjakannya dengan senang hati, penuh dengan pengabdian kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.